Ya. salah satu penggerak IT. Apa ada inspirasi juga dari Bang Mahmud Dalu? Silakan Is. Nanti habis itu silakan Is. 5 menit lah Is. Ya, udah kelihatan belum ini? Sudah kelihatan. Mau presentasi? Enggak. Ya, langsung aja Is, sudah. Ya, jadi kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat yang belum kenal ya. Jadi kalau saya ini kan sebenarnya praktisi di bidang IT ya, teknologi informasi. Kalau misalnya kita membedah pemikirannya Mahmuda, sebetulnya itu udah sangat representatif tadi yang dibilang kawan-kawan tadi ya, apalagi Mas Uci ini dahsyat bener ini. Saya sendiri udah untuk terminologi sosial seperti itu memang udah agak lupa mungkin ya. Tapi yang menarik dari Bang Mahmuda itu adalah pertama, saya videonya udah Halo? Halo. Oh, udah ya. Oke. Yang ya, terus aja. Mahmuda adalah beliau ini sangat santun, kemudian rendah hati ya, tawadu. Menurut saya kemudian orangnya lembut dan menghargai perbedaan pendapat pemikiran. Nah, satu hal Bang Mahmuda ini dia sepertinya tidak peduli dengan status sosial ya. Jadi apapun kata orang, bagaimana Bang Mahmuda berekspresi aja. Jadi tidak mempedulikan status sosial ya, apa. Mohon maaf kalau saya salah mengistilahkan ya terminologi sosial. Kemudian yang kedua, yang menarik poin-poinnya adalah bahwa Bang Mahmuda itu yang bekas saya adalah teknologi itu adalah tools. Jadi teknologi itu bukan tujuan tapi sekedar tools. Tapi Bang Mahmuda itu juga tidak mengesampingkan hal-hal yang bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Misalnya waktu itu dia pernah bercerita dengan teman-temannya, misalnya tentang diskusi kalau nggak salah ya, bahwa pakai dengan untuk berkirim surat misalnya, kantor pos itu pakai kilat khusus paling cepat, pakai telegram paling cepat dan seterusnya. Bang Muda itu sekarang ada yang lebih canggih lagi, dalam waktu 7 detik surat itu bisa dibaca, bisa diterima di Jakarta dalam waktu 7 detik dari daerah. Itu namanya faksimil. Jadi waktu saat itu mungkin yang diceritakan Bang Muda adalah baru ada mesin faksimil ya. Belum ada internet. Belum ada internet ya Bang Muda. Belum ada. Saat Bang Muda cerita itu, dia menceritakan kejadian masa lalu ketika diskusi dengan temannya, apa yang paling cepat untuk berkirim surat gitu. Saat itu Bang Muda berarti update tentang teknologi, karena temannya belum tahu tentang faksimile, dia sudah tahu dan dia memberitahukan ada yang lebih efektif dan efisien gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi, kalau Mas Uji mengistilahkan dekonstruksi, kalau saya mengistilahkan Bang Muda itu bisa mengubah yang rumit jadi sederhana, tapi bukan simplifikasi ya, artinya kadang kan sekarang orang suka melakukan simplifikasi tapi justifikasinya kurang kuat gitu ya. Kalau Bang Mahmuda itu dia bisa mengubah yang rumit jadi sederhana, namun sangat logis, sangat bisa diterima oleh kita waktu itu ya. Jadi misalnya Bang Mahmuda bilang begini, kalau saya jadi rektor, Bang Mahmuda bilang gitu ya, kalau saya bilang jadi rektor, sarjana itu cukup bisa 3 hal,
bisa kerja dengan 3 hal, kerja dengan orang, kerja dengan data, dan kerja dengan alat. Jadi kalau 1 tahun orang sudah bisa memenuhi syarat itu, saya langsung wisuda jadi sarjana. Tapi kalau belum 20 tahun belum bisa dengan apa namanya yang tadi 3 hal itu, maka tidak saya lantik jadi sarjana gitu. Bang Muda bilang. Jadi itu mungkin ya dekonstruksi juga ya, hal-hal yang patok patok 4 tahun lulus, 5 tahun lulus dan seterusnya itu didekonstruksi dengan hal-hal yang sederhana seperti itu. Nah, kemudian Bang Muda ini bagi saya adalah motivator tanpa menggebu-gebu. Jadi kalau motivator sekarang kan banyak teriak-teriak gitu. Teriak-teriak, semangat semangat. Bang Muda itu sederhana dengan menjelaskan hal-hal yang sederhana, yang logis, namun bisa membuat apa ya, membuat kita apa ya, merasa engage gitu, apa, ikut terlibat. Mungkin kalau istilahnya Mas Uji tadi, kita terbawa ke alam pemikirannya gitu ya, gitu. Apalagi ya, saya kira mungkin itu saja. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan-kesalahan terminologi nih, penggunaan kata-kata. Tapi Bang Mamuda ini memang bagi saya luar biasa, sangat apa namanya, sangat menginspirasi. Barangkali kalau tadi kata Mas Uji sangat relevan kalau sekarang diaktualkan kembali beberapa pemikirannya. Mungkin karena saat itu kalau saya melihat kalau istilahnya kalau dalam terminologi saya itu ya, misalnya kalau kalau orang cenderung berpikir biner, ya benar salah, maka Bang Mahmuda itu sudah berpikirnya sudah bukan biner lagi. Kalau biner kan 01 10 gitu ya. Sudah apa ya, fuzzy logic gitu, sudah soft computing gitu. Jadi sudah mendekati machine learning kalau sekarang ya. Udah seperti ya pada zamannya itu sudah, saya pikir lagi, wah ini cara berpikirnya sudah luar biasa kalau di ini. Ya sekali lagi mohon maaf kalau ini apa ada yang salah ini. Demikian Bang Karim, silakan dilanjut. Ya, makanya Mas Kak, terima kasih Faiz. Ini Yuk. Faiz juga ini yang juga bergaul lama ya, kita sama-sama. Barangkali Bang Son Haji, nanti habis itu Bang Aris ya. Ini Bang Son Haji, silakan Bang Son Haji. Sambil nggak apa-apa Bang Son Haji. Ini mudah-mudahan saya dalam perjalanan, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu sinyalnya atau terganggu. Singkat aja, 5 menit aja. Singkat, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Dan saya mengklarifikasi dulu tentang ininya Pak Kanto tadi. Itu terjadi, fenomena yang terjadi sekarang, itu karena teori demokrasinya tidak berjalan utuh. Sadap. Karena ada sumbatan-sumbatan trias politika yang dalam teori demokrasi harus diterapkan, ini terjadi sumbatan-sumbatan. Maka terjadilah parsial-parsial kelompok-kelompok maupun identitas atau non-identitas. Ini yang terjadi sekarang, Mas. Karena satu, di dalam kekuasaan yang hasil ciptaan demokrasi, pabriknya demokrasi, itu selalu ada oposisi. Ada yang mengawasi, dan itu sudah lumrah, tapi yang terjadi sekarang tidak ada. Wajar sekali kalau terjadi 212, terjadi politik identitas yang sekarang terjadi. Itu saya kira normal ketika terjadi dalam suatu yang ketidaknormalan di dalam sebuah roda kekuasaan berjalan. Itu hal yang di negara manapun itu akan terjadi. Mudah-mudahan tidak salah saya gambarkan seperti itu. Saya kira sudah bisa menginikan masing-masing lah ya. Dan saya bukannya tidak setuju, saya setuju dengan yang terjadi ketika fenomena ini terjadi di negara kita. Saya kira itu saja. Terus yang kedua, pemikiran tentang Mahmuda. Ya saya, Karim, Uji, Tejo, Faiz, mungkin lebih intens pada tahun 95.
95 mungkin ya, 94-95, sampai mendirikan Pusdisaka. Pusdisaka ini lembaga bentukan Bang Mahmuda dan teman-teman untuk mengakomodir sebuah kegiatan yang ingin menerapkan yang tadi Tejo katakan, bahwa kawasan, bahwa kita adalah kekuatan kita adalah di bahari, karena laut kita lebih luas daripada daratan. Dan budaya kita juga budaya bahari, lebih terbuka, lebih mudah menerima budaya-budaya luar karena keterbukaan sebagai budaya bahari. Nah, itulah yang saya tangkap dari pemikiran Bang Mahmuda pada saat itu. Dan kalau fenomena dan memang pada saat itu masih presidennya Soeharto, jadi masih sangat otoriter pada saat itu, berasa sekali kita sebagai aktivis pada saat itu. Jadi Bang Mahmuda memberikan sebuah solusi bahwa kita itu kekuasaan yang terjadi pada saat itu sangat tidak bagi aktivis itu pada saat itu tuh tidak memberikan ruang hak asasi, dan Bang Mahmuda memberikan sebuah solusi dengan pemikiran-pemikirannya, bahwa masuklah pada generasi itu. Bahkan yang disebut pada saat itu HMI lebih banyak orientasi kekuasaan. Memang karena diberi jalan. HMI waktu itu karena bagian dari menciptakan Orde Baru, jadi HMI pada saat itu bagian dari perjalanan Orde Baru. Jadi wajar saya kira pada saat itu HMI itu masuk dalam generasi kader kekuasaan lah, kira-kira selalu kader HMI, ketua umum HMI pasti duduk di dalam DPR MPR pada saat itu. Karena memang HMI bagian dari tumbangnya Orla ke Orba gitu. Jadi punya saham lah kasarnya. Jadi itulah yang pada saat itu Bang Mahmuda kritisi, bahwa bukan hanya itu kader-kader HMI dan kader-kader bangsa itu melihat sebuah cita-cita atau pada saat itu seperti itulah. Nah, mungkin seperti itu, dan sehingga kelompok kecil yang dulu dengan Bang Mahmuda intens hampir 2 tahun kalau nggak salah, dan sekarang teman-teman ya berbeda-beda profesi lah, profesi yang saya kira kalau berpikir nasionalisme sudah hatam lah kira-kira teman-teman yang dengan Bang Mahmuda ya pada saat itu ya. Jadi tidak ada persoalan lagi dengan apa yang dikatakan bahwa seperti itu. Pertanyaan bahwa Mahmuda setuju tidak setuju. Mungkin kalau Mahmuda masih hidup dengan kondisi demokrasi kita pada saat ini, bisa jadi dia juga setuju dengan 212. Karena melihatnya bukan dari sisi kacamata kuda gitu loh, istilah Bang Mahmuda itu. Melihat kacamata kuda bahwa kelompok identitas berkelompok, memberi ini karena ketidakpuasan dengan kekuasaan. Nah, mungkin seperti itu menurut saya. Ya, saya kira itu aja. Setuju ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Son Haji. Mungkin selanjutnya Bang Aris, silakan Bang. Saya kira kita perlu dengar dulu, dan Bang Aris juga senior kita ini. Satu angkatan sama Bang Kanto ya. Silakan Bang Aris. Ya, Bang Aris. Silakan Bang Aris. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Secara fisik saya ketemu Bang Mahmuda tidak terlalu sering ya, tapi pernah ketemu lah. Dan memang waktu itu saya dalam persepsi saya sangat terpukau lah. Kalau dari sisi saya itu mungkin intelektualismenya dan lain-lain. Dan tidak punya pengalaman berinteraksi langsung secara praktis seperti teman-teman tadi ya, Pak Suji. Dan mungkin tapi pemikiran tentang Bang Mahmuda dan dinamika dan keragaman di HMI saya kira mewarnai juga kita semua ya.
sehingga istilah tadi nasionalisme sudah hatam dan pilihan-pilihan profesi, pilihan-pilihan politik pasca di HMI juga menjadi hatam. Tapi basis kita tentang kesadaran untuk independensi nilai, terus intelektualisme, terus keinginan untuk berbakti, itu medannya beda-beda lah. Dan nasib kita beda-beda begitu ya, profesi beda-beda. Ya, saya sama Bang Kanto itu dulu waktu LK3 itu, Riz foto dulu, mungkin Bang Kanto sudah lupa kali. Foto dulu, nanti siapa tahu saya jadi pejabat. Oh, juga saya masih punya foto di mana Pak Sukanto memberi pengantar. Ayo foto sama, nanti saya jadi pejabat. Oh, benar juga ternyata. Boleh juga itu, Bang. Ya, itu saya masih simpan fotonya di waktu di LK3. Jadi saya di HMI masuk 86, keluar 92 ya. Sempat di Bakornas LAPMI. Dan saya kira 86 itu awal sosialisasi Undang-Undang Keormasan ya Mas Kanto ya. Ajas tunggal ya. Ajas tunggal. Nanti Tom ya, setelah ini Tom ya. Jadi memang saya termasuk mengikuti irama dinamika internal HMI yang secara ideologis begitu ya. Dan memang mungkin sempat juga pecah begitu ya. Dan masa pecah itu di mana itu kita merasakan sebagai anggota HMI baru begitu ya. Dan dan akhirnya memang kita kembali kepada satu pemikiran bersama di awal waktu 86 ikut Maperca dengan Iman Hilman, dengan Noval dan lain-lain. Saya seangkatan Maperca waktu itu. Artinya kalau melihat fenomena Bang Mahmuda, saya melihat fenomena itu secara derajat berbeda-beda tersebar di semua kader HMI saya lihat ya. Dan memang itu suatu kenyataan yang kita harus terima. Dan saya sekarang freelance ya, jadi dan semangat membina masyarakat dan lain-lain, saya lebih banyak seperti menerjemahkan gagasan-gagasan yang sudah menjadi proyek begitu ya. Jadi saya lama di JPS begitu ya, terus berangkat ke PNPM, terus sekarang di desa, istilah-istilah yang ditemukan oleh teman-teman LSM atau para akademisi itu kan diterjemahkan dalam program kebijakan dan lain-lain. Itu yang mungkin menjadi senjang ya ketika idealisme pemberdayaan masyarakat di kalangan akademisi diterjemahkan dalam bahasa proyek gitu ya. Itu yang saya merasakan seperti itu. Itu foto saya di belakang itu ada pulau di sebuah pulau di Gorontalo, dan saya alhamdulillah dengan profesi yang freelance begini hampir seluruh Indonesia sudah saya rasakan, dan makanan yang paling banyak itu memang rumah makan Padang, itu Indonesia banget. Terus musiknya musik dangdut. Terus saya kira kopi ya akhir-akhir ini saja sedang digalakan sebagai produk unggulan daerah atau produk unggulan desa ya. Dan tidak semua daerah atau semua desa punya kopi dan punya produk unggulan yang sedang dicari, barangkali Mas Kanto di Litbang ya tahu lah. Tadi kirain Kang Aris mau bilang itu pulau di belakang alhamdulillah telah menjadi milik saya gitu. Itu pulau di Kabupaten Gorontalo Utara itu. Di mana itu, Bang? Pulau apa itu, Kang? Gorontalo Utara. Gorontalo Utara ya. Ya, saya sempat ke Pulau Putih itu. Oh, Pulau Putih namanya. Itu Pasir Putih itu. Oh, Pasir Putih. Iya itu. Saya punya adik di Gorontalo, Bang, masalahnya saya. Oh, di iya. Universitas Negeri Gorontalo. Iya. Perlu dilacak itu, siapa tahu sudah jadi milik Kang Aris itu. Iya. Ya memang di sebelahnya itu ada pulau yang dibeli oleh atau disewa oleh orang Bandung ya selama 10 tahun tanpa ada kejelasan kontraknya, dan memang itu beberapa pulau itu memang sudah dikelola oleh swasta ya. Itu orang perikanan lah mungkin yang tahu. Paham saya, Bang, paham. Iya. Nggak apa-apa kalau orang dalam negeri, orang luar negeri. Ya itu beberapa dikelola oleh pengusaha dalam negeri. Ya saya tidak bisa berkomentar banyak tentang Ya, Bang Mahmuda. Cuman prinsipnya saya senang sekali bersilaturahmi dengan teman-teman sekali. Ada Pak Sukanto ya. Saya kalau Mas jadi Mas Sukan ya. Jadi Bang Sukan atau Mas Sukan. Ya saya waktu terpilihnya Bang Saat, saya Sukanto sama Saat itu formatur. Kita bersepakat ya udah Saat aja kan gitu. Dan saya didapuk untuk salah satu ini, saya bilang Noval aja jadi sekjen. Jadi alhamdulillah teman-teman yang waktu itu jadi semua. Saya tetap di belakang gitu. Dan memang
tidak punya kapasitas untuk seperti teman-teman. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Bang Aris. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi nih. Saya sering ketemu Bang Aris di Jakarta itu di Kementerian Desa ya Bang ya. Ya, di Kalibata. Selanjutnya barangkali saya minta ini Hairul, masih ada nggak Hairul? Ini juga yang berinteraksi dengan Bang Muda ini, Hairul. Habis itu nanti Bang Thomas ya. Rul, silakan Rul. Ya, Assalamualaikum Bang Karim. Terima kasih banyak. Ya, salam kenal buat semua kawan-kawan, abang-abangku, Bang Sukamto, Bang Aris, Son Haji, ketua saya nih Son Haji. Jadi sama Son Haji ini selalu ide-idenya kapan kita demo lagi. Tiap malam diskusi, besok harus demo. Gitu. Tapi sekarang udah enggak Son ya, sekarang udah enggak lagi ya. Apalagi ada Bang Faiz, Bang Tejo, ya kan. Kalau Tejo sama Uji itu emang suka diskusi dia. Jadi ide-idenya memang saya lihat Bang Tejo itu ide-idenya memang banyak, mirip-mirip sama Bang Karim. Jadi kalau diskusi sama Tejo sama Karim pasti panjang sekali itu diskusinya. Apalagi ada Bang Mahmuda. Itu diskusinya bisa lama itu, bisa sampai malam larut. Banyak sekali yang mesti dibahas. Nah sekarang aja sudah nggak ketemu-ketemu lagi ya. Harusnya kalau ketemu lagi bisa diskusi lama lagi tuh Bang Karim. Apalagi Son Haji kan pengamat militer kan gitu. Jadi pada masanya tahun 90-an itu kan Son Haji ini cukup dekat lah ya sama Prabowo dulu ya Son. Sekarang masih dekat kau Son sama dia Son? Kenal, enggak kenal. Terus. Jadi itu menurut saya pengalaman-pengalaman yang saya nggak bisa lupakan lah bersama dengan Bang Karim. Nah, yang menjadi catatan menarik buat saya adalah soal Bang Mahmuda ini memang makhluk yang langka lah di HMI. Jadi beliau ini sangat sederhana, jadi itu yang saya tangkap. Beliau sederhana kan gitu. Jadi kalau di kamar ya pakaiannya apa adanya aja dia. Nah kita lihat sekarang ini orang-orang yang sederhana seperti ini udah mulai jarang kita temukan. Ya kan? Apalagi teman-teman kita yang dekat dengan kekuasaan, nggak bisa dia untuk tampil sederhana kan. Nah inilah kita minta kawan-kawan yang saat ini muncul di forum nasional, kalau bisa tetap seperti Bang Mahmuda itu. Sederhana betul beliau, dan itu menurut saya walaupun beliau nggak menyampaikan apapun ya misalnya, tapi saya selalu tangkap Bang Mahmuda ini sederhana betul orang. Sampai sekarang saya masih mengapresiasi beliau dengan kesederhanaan. Yang kedua soal pikiran, memang pikiran beliau yang saya tahu waktu itu cuman istilahnya Bang Mahmuda ini pikirannya apa itu istilahnya dulu sama kita ya, sedikit liar lah kalau bahasa dulunya yang saya pahami. Jadi kalau berpikiran liar di luar kebiasaan, nah itu menjadi sesuatu yang menarik itu. Bagi kita dulu masih mahasiswa kan, wah menarik ini kan gitu. Jadi bagaimana pikiran-pikiran untuk membela orang-orang kecil yang ada di bawah, terus membuat perubahan kan gitu. Bagaimana perubahan bisa terjadi? Nah itu saya lihat di Bang Mahmuda merangsang kita untuk ngikut ya kan gitu. Padahal kita juga waktu mahasiswa nggak punya power kekuatan untuk merubah masyarakat bisa lebih baik, tapi semangat kita sepertinya kita bisa kan gitu. Nah kita harap 2 poin ini selalu tumbuh lah di kalangan kita sendiri ya, termasuk kawan-kawan saya semua, adik-adik saya, bagaimana kita bisa sederhana dan juga kemudian pikiran kita selalu membela kepada masyarakat kecil
gitu. Membuat perubahan-perubahan yang lebih nyata ya di masyarakat kan. Dan itu menurut saya jangan lalu kita menonjolkan atau memunculkan simbol-simbol kemewahan, ya kan? Tanpa kita sadari teman-teman kita banyak berlomba-lomba kan gitu, tanpa kita sadari. Nah, kita berharap nilai-nilai ini menurut saya mudah-mudahan bisa kita turunkan ya ke anak-anak kita kan gitu, ke adik-adik kita atau ke tetangga atau teman-teman yang ada di lingkungan kerja dan seterusnya. Saya kira begitu Bang Karim. Terima Terima kasih. kasih Bang banyak. Hairul. Terima kasih Bang Bang Karim. Hairul. Waduh. Sehat di jalan ya, udah Hairul ya. Aku senang Mungkin- betul sama Bang Karim ini, ingatannya luar biasa ini. Jadi dia bisa cerita banyak kejadian 15 tahun yang lalu. Hebat Bang. Maju terus itu Bang. Ya. Saya berikutnya mungkin Bang Thomas. Bang Thomas ada? Masih ada? Silakan Bang Thomas. Bang Thomas Ya, ini ya. Bang Kanto dosen ini di Paprika. Sudah mau dokter juga. Silakan Bang Thomas. Ya, terima kasih. Karim, aduh luar biasa nih. Bisa ketemu sama senior saya, Kang Kanto, Mas Aris. Saya kira sudah banyak teman-teman yang mengulas Bang Mahmuda, walaupun saya seperti Kang Aris, saya dulu kan di Plankton ya dengan Mas Aris di Cibanteng, jadi jarang ke Filsiak, kecuali ada rapat-rapat dengan teman-teman pengurus cabang gitu ya. Tapi saya pernah ketemu, tapi ya dialog diskusi sebentar. Yang kesan saya dengan Bang Mahmuda itu memang kekuatan karisma, wibawa pemikirannya ya, dan gagasannya. Jadi beliau itu memang saya perhatikan agak berbeda dengan senior-senior yang lain. Dan saya tadi memang nggak tahu juga angkatan berapa, ternyata angkatan 17. 17. Jadi 11 tahun itu masih berinteraksi dengan teman-teman angkatan 28, itu luar biasa menurut saya. Dan itu sangat jarang saya kira ada senior yang bisa masih intens dan masih menularkan gagasan, kemudian memberikan teladan-teladan kepada adik-adiknya. Saya kira ini sangat luar biasa, dan memang saya dulu memperhatikan, memang walaupun karena agak sungkan juga karena beliau itu senior sekali, jadi tapi sempat mengikuti gimana beliau menyampaikan gagasan, ide waktu pas sempat ada diskusi begitu. Saya kira saya punya kesan yang sangat kuat bahwa beliau ini memang punya pemikiran yang sangat kuat, dan ternyata memang diturunkan oleh Karim. Saya kira saya sangat melihat itu menginspirasi sekali ke Karim ya, termasuk juga pemikiran-pemikirannya ya. Nah, dan juga dan sebetulnya saya waktu PPB ya sempat ikut Maperca, dan pertama kali ketemu itu dengan Mas Aris sebetulnya. Saya sangat bersyukur itu bisa ketemu dengan Mas Aris, dan menjadi inspirasi saya bisa masuk HMI itu. Terus terang Kang Aris, itu saya melihat Kang Aris tuh, dan ternyata Kang Aris kita ketemu lagi pas saya masuk di dermaga ke perikanan, cari-cari kos belum dapat, kemudian ke Plankton itu, dan ketemu dengan Mas lagi ya. Saya kira itu, dan saya banyak belajar dari Kang Aris ya, banyak sekali, dan juga selama kiprah Kang Aris di cabang, saya ikuti pemikiran-pemikirannya, dan gimana dulu Kang Aris mendorong menulis ya. Dulu Kang Aris tuh di Plankton itu berlomba ya Kang, bisa menulis, dan ada tulisan Kang Aris dimuat, dan kita sama-sama ditraktir ke mana tuh Kang, ke sate di Kasari tuh. Ya, saya kira itu
Dan saya ya, jadi saya kira saya sangat bersyukur ini forum yang bagus, Rim, Ya, dan juga teman-teman semua, Hairul, kemudian Son Haji, Faiz, Tejo, Uji, saya kira saya amati juga sejak dulu memang sudah punya bakat untuk menjadi tokoh-tokoh ya, memberikan banyak punya kiprah yang memberikan teladan ke adik-adik saya kira. Itu mungkin Rem dari saya Rem. terima kasih Tom. Ya. Ini ada juga Kang Didin ya, ada Kang Didin, ada Bang Asasi. Barangkali Kang Didin dulu, ini orang Felicia. Gimana Kang Didin, penggerak ekopreneur di Bandung? Silakan Kang Didin. Kang Didin masih di mute. Kang Didin masih ikut? Ya. Silakan Kang Didin. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pada Bang Sukamto, Kang Aris ya, Bang Thomas. Sudah maghrib di sana. Oh, lagi sholat ya. Ya. Bang Karim, Bang Icon, Mas Tejo, Bang siapa? Herul ya. Dan Ya, Bang Didin. Mas Uji dan Bang Pais ini, Bang Pais juga dan rekan-rekan semuanya. Saya tidak banyak mengupas soal saya kira Bang Mahmuda itu saat itu sedang melakukan ideologisasi kepada kita-kita ya, dalam pengertian positif ya. Jadi ideolog lah sedang melakukan proses ideologisasi kepada kita. Tapi saya kira itu positif. Atau dalam terminologi lain saat itu Bang Mahmuda itu adalah murabi, sedang melakukan liko. Jadi kita ini adalah anggota-anggota liko gitu, yang diberikan pencerahan dari mengalirnya obrolan dan tidak ada kesan bahwa diskusi dengan Bang Mahmuda itu seolah kita ini sedang diajarin, tapi ngobrol aja gitu, ngobrol sambil sedikit canda gitu. Saya ingat betul, mungkin tidak di forum tidak di forum warung kopinya Mbak siapa yang di Sempur itu? Acim. Felicia gitu ya. Nah, Acim, itu di Mbak Acim itu. Tapi saya di Felicia saat itu. Beliau datang kan, baru datang, saya di situ kebetulan sendiri. Kemudian dia tanya ke saya, ini Didin ya? Iya, saya bilang, Bang, saya Didin, Bang. Oh iya, Din, sudah makan belum? Belum, saya bilang, Bang. Ya, makan dulu. Yuk kita makan bareng. Kemudian biasa kan kita ke atas gitu kan, beli nasi bungkus seperti apa yang biasa. Kemudian makan. Nah, saat makan itu beliau sambil bercerita, sambil ada pertanyaan, ada ungkapan pencerahan, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Dan poin-poin misalnya contoh yang tadi diungkapkan oleh Bang Pais, Pak Icon dan lain-lain, itu misalnya soal kompetensi lah kalau diistilahkan kerennya, bahwa kita ini 3 kompetensi yang harus kita miliki, yaitu tadi kita bisa berkiprah dengan teknologi, alat gitu kan, tools gitu kan, dengan tools, kemudian dengan data, bagaimana kita bisa menganalisa, membaca, kemudian mengolah data, kemudian kita bisa berinteraksi dengan manusia gitu. Saya kira itu yang poin-poin itu saya kira ini. Dan saya coba ambil pelajaran berharga itu, yaitu di mana beliau itu berarti sangat egaliter kalau boleh saya ini kan, yang mau berbicara, bercerita kepada junior dengan relatif jarak usia yang sangat jauh, dengan meninggalkan formalisme lah gitu. Tidak ada formalitas yang beliau perlihatkan kepada kita, sehingga itu bagi saya hari ini adalah modal untuk berinteraksi baik dalam lingkungan politik gitu ya, karena saya bersentuhan juga dengan partai politik. Kemudian di lingkungan dunia usaha, saya kira itu juga sangat berpengaruh karena kita bisa berinteraksi dengan sesama manusia lah gitu ya. Kemudian saya kira ini yang juga saya sekarang ini banyak melakukan, di antaranya pelajaran Bang Mahmuda itu dalam terapan yang saya coba ambil, bagaimana
beliau bisa menerapkan, saya bisa menerapkan ngobrol dengan yang dengan yang jarak usia sangat jauh gitu, tanpa harus merasa yang mungkin junior lah istilah merasa berjarak dengan kita. Saya kira pelajaran-pelajaran itu yang sangat bermakna ya, di luar soal ideologisasi ataupun mungkin bukan brainwashing ya, karena lebih mengalir aja gitu. Kita seolah tidak sedang di brainwash, kalaupun ada upaya membrainwash tapi tidak merasa di brainwash gitu ya. Saya kira Bang Karim tidak panjang nih, karena juga mungkin waktu dan kita bisa diskusi dengan yang lainnya lagi. Itu aja Bang Karim ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nanti sambil menunggu Bang Kanto lagi ya. Silakan Bang Nur, Bang Asasi. Ini Bang Asasi kan juga sering ketemu ya. Silakan Bang Asasi. Lagi unmute itu. Bang Asasi lagi di mute. Bang Asasi buka dulu. Silakan Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ini partner sidang Kompercap ini. Silakan. Orang Banjar ini, orang Banjar nih. Orang Banjar. Ya Bang. Silakan Bang. Ini agak telat tadi masuknya nih. Kemarin dapat share-nya, ternyata itunya keliru. Untung tadi dikalat oleh Kang Aris. Ya. Tahu password yang benar. Itunya kebalikan 05, 0503. Kang Ejes. Terus terang, Bang Mahmuda ini kan walaupun alumni penyuluhan, tapi saya jarang berinteraksi dengan beliau terus terang. Walaupun sama-sama alumni penyuluhan dan sama-sama anak bimbingnya Prof. Udah jam 5:30 ya? Jadi kami sebenarnya satu bimbingan, sama-sama dibimbing oleh Pak Dr. Ali Rahman, Anda Ali Rahman. Tapi karena saya bukan di Pelisia pada saat di Ber-HMI, tapi pada saat itu setelah tidak bisa masuk ke Pelisia, tinggalnya di asrama Kalimantan, jadi hanya sesekali bertemu dengan Bang Mahmuda. Ya, beliau cukup memberi semangat juga untuk supaya bisa maju terus lah di HMI. Ya, walaupun saya akhirnya tidak bisa maju kan sampai ke Bakornas ataupun PBHMI, akhirnya majunya ke organisasi lain gitu kan, yang di sebelah gitu kan. Jadi lebih banyak berkecimpungnya di lembaga pertanian, sama seperti Kanda Dilah, di lembaga pertanian NU, sama Tejo juga. Ya saya kira yang seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan itu memang benar ada pada Kanda Mahmuda. Ya beliau juga egaliter. Ya sambil baringan kan di kamar yang di sebelah, yang di samping itu, bisa sambil ngobrol juga kepada kita untuk memberi motivasi pemberdayaan. Mungkin sebenarnya kawan saya yang satu korps dengan Mas Aris ini, Ali Hasan, mestinya yang bisa perlu Ali Hasan masuk juga dengan Kanda Mahmuda, karena dulu banyak memberi pencerahan tentang Pusdisaka ya. Iya. Saya masih ingat Pusdisaka. Iya, Pusdisaka. Yang kemudian menginspirasi Ali bikin Bisma gitu kan, walaupun mungkin tidak. Oh iya. Iya. Bisma ya. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dengan Bang Mahmuda. Mungkin ya PR kita bagaimana bisa mendapat informasi yang lebih lanjut tentang keberadaan makam Kanda Mahmuda gitu kan, di Palembang ini. Karena gimana juga beliau adalah tokoh nasional kan, karena 2 kali menjadi calon ketua umum PBHMI. Nah itu kan sesuatu gitu kan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, dalam perspektif penyuluhan harus diungkap lah itu. Ya. Pandangan dalam perspektif penyuluhan lah. Mungkin bisa ditambahkan. Saya kira selanjutnya saya sebagai walaupun moderator, saya juga banyak berinteraksi dengan Bang Mahmuda, dengan Tejo dan kawan-kawan ya, dengan Faiz, dengan Hairul. Ada juga namanya Jainal Mugni ya, tapi susah kita hubungi. Iya. Jadi banyak catatan-catatan, sebagian tadi sudah dijelaskan Tejo ya. Ada segitiga itu yang sering didiskusikan itu, pemikiran entrepreneur, kemudian
belajar bersama gitu Jo. Gitu aja ya. Dan kawasan. Pusdisaka itu kan pusat studi kawasan dan kelembagaan. Ya, pusat studi kawasan. Jadi dia suka ngomong tentang itu ya. Makanya dia ada ide dulu itu namanya agriculture industrial complex itu dalam konteks kawasan pertanian terpadu. Jadi itu tahun 95 sebuah sekarang masih ada itu, masih ada sekarang. Kenapa? Sekarang masih ada. Konsepnya sudah nggak ada. Konsepnya itu ada di tapi kita tidak pernah dapat dulu. Kita tidak pernah dapat, tapi ya mungkin sudah hilang ya. Saya belum sempat buka-buka di file saya. Kayaknya masih saya simpan juga itu Pusdisaka itu. Apa termasuk konsep apa agricultural industrial complex yang sekarang juga sudah ada sebetulnya, sudah banyak dijalankan oleh pemerintah. Lalu dulu ada yang dia tulis di Suara Pembaruan. Saya sebenarnya simpan artikelnya, tapi saya tidak harus buka dokumen, buka ini kan. Yang dia nulis tentang kepemimpinan Bahari itu. Dia pernah nulis di Suara Pembaruan. Dia bilang bahwa salah satu karakteristik kepemimpinan Bahari itu ya outward looking, berani, kemudian bervisi jauh ke depan, ya, kemudian egaliter dan demokratis tentunya, dan bersifat apa ya, entrepreneurship ya, entrepreneurial itu ya. Itu tulisannya ada itu Bang Mahmuda di Suara Pembaruan. Waktu itu belum ada Kementerian Kelautan itu, atau belum ada yang namanya Menko Maritim itu. Jadi pemikiran-pemikiran itu ada waktu itu ya. Dan saya masih simpan itu artikelnya. Sayangnya artikel itu saya harus buka dokumennya. Jadi dulu memang sering kita diskusi bukan di Felicia ya, tapi di sebuah warung kopi. Makanya saya harus Tejo ngomong tadi kedua itu karena terkait dengan urusan kopi gitu dulu. Walaupun kopinya bukan kopinya kayak Tejo itu ya. Kopi yang Nusantara itu. Jadi kalau kopinya kita dulu itu Kang Didin kopi saset Tom gitu ya. Kopi saset, Son Haji juga tahu, Tejo juga tahu itu. Bukan kopi tobruk. Bukan kopi tobruk. Kopi apa nih? Ya lupa saya di Felicia itu. Ada namanya yang jual kopi itu namanya Acim gitu. Iya, Acim. Kopi apa namanya? Kopinya Cahyo. Kalau nggak salah itu ya. Kemudian ada kopinya Cahyo tuh. Ya, tapi kami mendiskusikan sesuatu itu kadang-kadang menarik. Tapi memang begitu ya, seperti kata Uji tadi, memang Bang Mahmuda itu pernah pergi gitu ya. Saya pernah ketemu dia lagi diskusi sama perempuan-perempuan yang suka nongkrong di Tugu Kujang itu. Zaman dulu kan ada itu yang nongkrong-nongkrong di Tugu Kujang nggak jelas itu. Mereka bikin warung remang-remang gitu. Bang Mahmuda selalu larut diskusi menanyakan, mengenal, mengetahui apa sebetulnya apa keinginan-keinginan itu ya. Kemudian cara berpikir orang-orang di pinggir jalan seperti itu ya, orang-orang pinggiran kalau kita sebut zaman sekarang barangkali. Orang-orang kecil ya. Itu sering diskusi dan saya pernah ketemu sekali itu. Saya nggak tahu waktu itu dengan Faiz atau dengan siapa ya. Kita pernah ketemu itu di warung remang-remang itu sambil ngopi beliau itu. Jadi mengetahui bagaimana dinamika kehidupan mereka sebetulnya. Jadi dia tidak datang ke mall atau apa dulu cuma Internusa kalau nggak salah kan. Tapi dia kopi ya sambil makan gorengan, nasi goreng kerayatan kalau kita sebut itu barangkali. Di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Jadi memang itulah yang menginspirasi kita dan kawan-kawan ini. Walaupun kita selalu tidak menginspirasi dalam arti semangat dan visinya itu ya. Semangat dan visi dan cara pandang dia terhadap sesuatu gitu. Itu menurut saya sangat inspiratif sekali dan saya selalu menjadikan contoh itu ya. Mencontohi barangkali orang-orang seperti itu kan sebelumnya itu ada juga di PB kan. Seperti yang pernah dibahas beberapa kali itu seperti almarhum juga Kasim Arifin gitu ya. Yang Bang Karim. Ya, halo? Ya, itu yang dengan Puan Maharani gimana Bang Mahmuda itu ceritanya? Aduh, saya lupa. Saya lupa Iya. cerita yang Puan Maharani itu. Saya lupa. Iya, betul. Cerita apa itu? Mungkin ada yang ingat itu siapa ya? Dia ketemu di bandara waktu itu. Bang Faiz masih ingat loh. Nanti lanjutin Sonia ceritanya Puan Maharani kalau kamu ingat, saya nggak ingat. Terus terang nggak ingat. Iya. Tapi yang saya ingat itulah beberapa pemikiran yang kadang-kadang apa ya mungkin nyeleneh gitu dan tidak ini ya tidak pas pada zaman itu. Yang suka dia kritik itu Bang Mahmud yang saya ingat betul itu adalah orang-orang yang masih muda ya baru lulus mahasiswa sudah punya kartu anggota Golkar gitu zaman itu. Yang sering kita ada istilah karsinal itu. Karsinal Golkar itu. Apa kader nasional atau kader apa gitu. Jadi
dia selalu mengkritik secara secara bercanda gitu ya, bahwa si A si B itu sudah punya kartu anggota Golkar zaman itu karena sudah ikut Karsinal Golkar katanya. Nah, itu kadang-kadang jadi candaan-candaan kita di Asrama Felicia. Soalnya kita persis ya, siapa yang suka dicandain Karsinal itu ya Sonya. Jadi ada cerita-cerita seperti itu yang saya kira itu sebetulnya bukan meledek orang, tapi itu suatu seperti kata Bang Kanto tadi ya, bahwa dia sebetulnya jauh dari, dia ingin menjauhkan diri dari hingar-bingar politik ya, walaupun dulu mayoritas kan di zaman Orba itu demokrasi kita kan demokrasi seolah-olah gitu ya, jadi seolah-olah demokrasi gitu. Jadi tidak ada ruang bagi publik untuk membangun tradisi yang demokratis ya, egaliter atau berdebat. Bahkan hari ini kita mendebat sesuatu, besok sudah ditangkap barangkali. Jadi kalau kita konstruksi dalam era digitalisasi sekarang ini, barangkali demokrasinya bukan demokrasi lagi di jalanan, tapi sudah ada istilah baru yang menyebutnya sebagai demokrasi digital. Jadi di ruang publik itu sudah tidak ada yang bisa mengendalikan, sangat deliberatif sekali ruang publiknya, artinya orang bisa ngomong apa saja, baik itu yang faktual maupun hoax, sekalipun bisa menjadi pembenaran. Sehingga muncul ada istilah itu era post-trust community gitu ya, masyarakat yang sudah membalikan sesuatu yang benar menjadi tidak benar. Jadi ya barangkali kesan saya kalau saya cerita masih panjang sebetulnya, tapi ini adalah sebuah, karena kita waktu juga ya. Sampai jam berapa nih Cak Adila? Ya Bang, sepuasnya. Jam berapa? Sampai jam 6, jam 7. Ya, jam 6 masih ada lah ya. Saya kira maghrib lah. Untuk sementara itu ya dari saya. Tadi mungkin Bang Kanto kita minta lagi berkomentar, tapi sebelum itu mungkin dari teman-teman yang ada yang mau komentar yang